Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabipun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dari Sokmal Syafiq Al-Ghifari dengan NPM 22520111165. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai analisis kasus kepailitan yang dimana pada saat ini saya mengambil nomor perkara studi putusan Mahkamah Agung nomor 297 K garing PDTSUS PDTSUS Pilot garing 2025 antara PT Bank Arta Geraha Internasional Nasional TBK dan kurator PT Cipta Arta Geraha Mulia dalam pilot masuk ke dalam latar belakang latar belakang yang dimana kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia sebagai suatu proses hukum yang mengatur sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor. Kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh kreditor yang memiliki hak tagih terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam konteks kepailitan badan hukum, persoalan hukum yang seringkali muncul adalah mengenai batas-batas pemisahan antara aset perusahaan dengan aset pribadi pemilik atau pihak yang memberikan jaminan pribadi. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika terdapat hak tanggungan yang menjadi utang korporasi di mana kreditur pemegang hak tanggung jawab mengklaim hak preferensi atas aset-aset yang telah diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan, sementara status kepailitannya telah mengikat seluruh aset tersebut dalam sita umum. Nah, permasalahan keabsahan hak tanggungan dan aset pribadi dalam kepailitan badan hukum menjadi isu yang sangat krusial dan menarik untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks hukum positif di Indonesia yang terus mengalami dinamika, terutama dalam konteks dan juga perkembangan. Nah, studi kasus yang saya ambil pada penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 297 K garing PDTSUS PDTSUS Pilot garing 2025 yang melibatkan PT Arta Geraha Internasional TBK sebagai kreditor dengan hak tanggungan dan kurator PT Cipta Arta Geraha Mulia dalam pilot sebagai pihak yang mengelola kepailitan. Masuk ke dalam kronologi perkara kepailitan yang dimana pada tahun 2022 PT Bank Arta Geraha secara resmi mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga dengan alasan non prestasi PT CAGM dalam melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan ini didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PT CAGM tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU PKPU, pengajuan kepailitan menjadi langkah hukum yang tepat untuk melindungi kreditor. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Niaga akhirnya memutuskan untuk menyatakan PT CAGM dalam keadaan pilot dan menetapkan sita umum atas seluruh harta kekayaan perusahaan tersebut. Penetapan sita ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, yaitu seluruh aset milik PT CAGM baik yang bersifat perusahaan maupun yang dijaminkan sebagai hak tanggungan pribadi harus dikelola dan juga dibereskan oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertugas menginventarisasi, mengelola, dan juga menjual aset debitor guna membayar utang kepada kreditor secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya proses ini memasuki tahap pelaksanaan lelang aset di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KNL Purwakarta pada tahap Purwakarta. Nah, ketidakmampuan pejabat lelang untuk memverifikasi dokumen asli tersebut mengakibatkan proses lelang berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur, sehingga menimbulkan dugaan adanya upaya penghalangan terhadap pelaksanaan lelang yang sah dan transparan. Nah, kurator PT CAGM ini, Vincent, kemudian mengambil sikap tegas dengan menyatakan bahwa seluruh aset debitur termasuk aset pribadi yang dijaminkan telah masuk dalam sita umum dan harus dikelola dengan ketentuan pasal 56 UUK
Oleh karena itu PT Bank Arta Graha tidak dapat mengklaim hak preferensi secara sepihak atas aset pribadi tersebut tanpa memperhatikan proses kepalitan yang sedang berlangsung. Nah, sengketa hukum ini kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, di mana PT Bank Arta mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan klaim hak tanggungan atas aset pribadi yang dijaminkan dengan alasan bahwa hak tanggungan tersebut bersifat separatis dan tidak berpengaruh oleh status kepemilikan PT CAGM. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung juga telah mendalami terdapat fakta-fakta perkara, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum kepemilikan dan juga jaminan kebenaran. Selanjutnya masuk ke dalam alasan mengajukan permohonan dan gugatan atau upaya hukumnya. Nah, alasan utama pengajuan permohonan kepailitan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak PT Arta Graha sebagai kreditor dapat terpenuhi secara hukum dan efektif. Mengingat adanya indikasi bahwa PT CAGM tidak mampu melakukan pembayaran utang sesuai dengan perjanjian kredit, permohonan ini juga dapat merupakan langkah strategis untuk menghindari resiko kerugian lebih besar akibat keterlambatan pembayaran dan juga potensi pengaruhnya. Alasan majelis hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank Arta Graha Internasional dengan alasan yang sangat mendalam dan melandaskan pada prinsip-prinsip hukum kepemilikan serta perlindungan kepentingan berbagai pihak terlibat dalam proses kepemilikan. Nah, penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang tidak hanya bersifat normatif tapi juga pragmatif dalam konteks penyelesaian sengketa kepemilikan yang adil dan berkeadilan. Yang pertama, bahwa setelah debitur dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaan debitur baik yang bersifat perusahaan maupun yang dijaminkan sebagai tanggungan ini secara otomatis dalam sita umum dan menjadi bagian dari bodol pailit yang dikelola oleh kurator. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan aset lelang dilakukan oleh kurator merupakan pelanggaran terhadap asas keputusan dan prosedur hukum yang berlaku dalam kepailitan. Yang ketiga, majelis juga mengacu pada pasal 1616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan khusus kepada pekerja dalam kepailitan. Dan yang terakhir, menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan harus dilakukan dalam kreditur hukum yang jelas terkoordinasi dengan kurator sebagaimana diatur dalam pasal 55 UUK. Dan yang selanjutnya adalah akibat hukum dari putusan tentang debitur. Yang pertama ada akibat hukum terhadap debitur, yang kedua ada akibat hukum terhadap kreditor, dan yang terakhir adalah akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini paling terdampak dari putusan ini adalah ex karyawan PT CAGM yang berjumlah 177 orang yang belum menerima hak pesangon mereka. Jadi mereka ini memperkuat dengan adanya memiliki hak utama proses pembagian